Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniansyah, mahasiswa Magister Kenotaretan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha di atas Tanah Ulayat, Tanjung Agung, Provinsi Sumatera Selatan, Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 3405/Perdata/2024. Di Indonesia sampai saat ini masih banyak kasus yang terjadi di mana tanah ulayat dimasukkan ke dalam objek penerbitan sertifikat hak guna usaha. Salah satu contohnya yang terdapat di Desa Tanjung Agung, Provinsi Sumatera Selatan, di mana tanah ulayat seluas 600 hektar dimasukkan ke dalam sertifikat hak guna usaha nomor 1 tahun 1954 atas nama PT Bumi Sawindo Permai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim. Bahwa latar belakang dari penelitian ini adalah satu, tidak adanya pengaturan yang spesifik terkait tanah ulayat di Desa Tanjung Agung. Kedua, pejabat publik tidak melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang berujung sengketa. Ketiga, hak dari masyarakat hukum adat yang diabaikan. Terakhir, peran daripada pemerintah yang tidak melindungi masyarakat hukum adat. Dari latar belakang tersebut, terdapat dua pokok permasalahan. Yang pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum atas masyarakat hukum adat akibat perbuatan yang dilakukan oleh PT Bumi Sawindo Permai terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat di Desa Tanjung Agung. Yang kedua, kekuatan hukum atas hak guna usaha di atas tanah ulayat Tanjung Agung dan peran pejabat pembuat akta tanah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dalam terbitan hak guna usaha di atas tanah ulayat yang diklaim tidak bersengketa. Masuk ke dalam pembahasan pertama, bahwa terdapat dua perlindungan hukum, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilakukannya pemetaan, pendataan, dan pendaftaran tanah ulayat oleh pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim. Penetapan peraturan daerah sebagai dasar legal pengakuan masyarakat hukum adat dan sosialisasi yang dilakukan sebelum pemberian izin usaha. Yang kedua, perlindungan secara represif dengan mengajukan gugatan perdata atau PT-UN terhadap keputusan yang merugikan masyarakat hukum adat. Kemudian, penguatan kedudukan alat bukti adat dalam pembuktian di pengadilan. Dan yang terakhir, pendampingan hukum oleh lembaga bantuan hukum, advokat, dan pemerintah daerah. Dari dua perlindungan hukum tersebut terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bukti adat berupa surat LKMD dan surat desa yang diajukan penggugat tidak memiliki kekuatan pembuktian setara dengan sertifikat sebagai alat bukti resmi negara. Yang kedua, tidak adanya peraturan daerah yang mengakui masyarakat adat Desa Tanjung Agung dan tanah ulayat Tanjung Agung. Masuk ke dalam pembahasan kedua, kekuatan hukum hak guna usaha bersumber dari keputusan negara dan pendaftarannya di Badan Pertanahan Nasional, sehingga sertifikat hak guna usaha memiliki kekuatan pembuktian yang kuat meskipun objeknya berada di atas tanah ulayat. Dalam kasus ini, hak guna usaha diberikan di atas tanah ulayat Desa Tanjung Agung yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat di sana, sehingga menimbulkan tumpang tindih antara hak formal negara dan hak adat. Pada faktanya, proses pemberian dan perpanjangan hak guna usaha tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat hukum adat di sana, sehingga bertentangan dengan prinsip pengakuan hak ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria dan ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Di sisi lain, gugatan masyarakat hukum adat baru diajukan setelah 29 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak guna usaha. Hal ini melampaui batas waktu 10 tahun sehingga melemahkan posisi hukum mereka secara formil. Kondisi ini diperburuk oleh kurang optimalnya verifikasi dan pengawasan dari Badan Pertanahan Nasional dan pejabat pembuat akta tanah, sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat 1 huruf B Permen Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 16 tahun 2021. Termasuk ketidakjelasan dokumen persetujuan masyarakat adat serta tidak komprehensifnya kajian amdal sosial terhadap dampak yang timbul akibat dari penerbitan sertifikat hak guna usaha.
Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.